Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valino Sika Prabowo. Saya dari kelas manajemen D. Pada kali ini saya akan menjabarkan tentang sejarah peradaban Islam sebagai pemenuhan tugas UTS semester 1, yaitu bab 1, urgensi memahami sejarah peradaban Islam dan periodisasinya. Manfaat dan urgensi dari mempelajari sejarah peradaban Islam memiliki beberapa manfaat seperti manfaat edukasi, inspiratif, dan manfaat reaktif. Mempelajari sejarah peradaban Islam juga memiliki tujuan seperti untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai unsur-unsur khazanah budaya dan untuk membentuk watak dan kepribadian umat dan lain-lain. Jadi, secara keseluruhan tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah peradaban Islam itu penting bagi umat Islam karena sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial pada masa lampau. Sejarah tidak hanya sekedar memberikan informasi yang terjadi pada masa lampau, tetapi juga memberikan interpretasi atas peristiwa yang terjadi dengan melihat pada hukum sebab akibat. Mempelajari sejarah peradaban Islam juga memiliki urgensi atau manfaat bagi umat muslim karena dengan mengkaji sejarah dapat memperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali agama Islam. Selain itu, dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, diharapkan seseorang dapat memiliki kemauan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan peradaban Islam dan dapat pula menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini, serta dapat memunculkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam. Selanjutnya, bab kedua, sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Manajemen pada masa pemerintahan Rasulullah juga sangat baik karena Rasulullah merupakan pribadi yang sangat jujur dan disiplin. Di bidang manajemen, Rasulullah sebagai perencana atau planning, pengorganisir atau organizing, pengembang staff atau staffing, pemimpin atau leading, dan juga sebagai pengawas atau controlling. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keakuratan pembayaran zakat dengan menindak tegas dan memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring ditakluknya negara-negara di sekitar Jazirah Arabia yang meliputi Romawi Timur atau terdiri dari Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh Persia termasuk Irak. Berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah atau haraj yang disita dari negara yang ditaklukkan. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya bab 3, sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kebijakan nyata dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah mencetak uang oleh Abdul al-Malik, mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak mata uang tersendiri dengan memakai kata-kata atau tulisan Arab serta tetap menyatukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi. Pada awal diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, tindakan pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan seluruh rakyat lalu mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak wajar atau mazalim
kepada Baitul Mal. Dia memutus semua pemberian yang dulu diberikan kepada Bani Umayyah dari Baitul Mal dan memberikan hak yang sama dengan orang-orang lain. Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan dan memberikan kebebasan pengolahan zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintahan pusat. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, ghanimah atau harta rampasan perang, pajak penghasilan pertanian atau diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat, karena di saat pemerintahannya kondisi ekonomi belum kondusif setelah kekuasaan khalifah sebelumnya. Pembahasan selanjutnya bab 4, yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Di pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah Daulah Bani Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 5 abad, mulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1528 Masehi. Pusat pemerintahannya bertepatan di kota Baghdad. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang melimpah pada masanya ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesusastraan, dan pengadaan fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang tadi mencapai puncak kemasannya. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu bab 5, Islam pada masa keemasan Spanyol. Spanyol diduduki Islam pada masa Khalifah Al-Walid yang merupakan salah satu dari Khalifah Bani Umayyah pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Perkembangan Islam di Spanyol terbagi atas 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Selanjutnya periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Lalu periode ketiga mulai dari 912 sampai 1013 Masehi. Lalu periode keempat mulai dari 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima mulai dari 1246 sampai 1248 Masehi. Dan yang terakhir periode ke-6 mulai dari 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol meliputi dalam berbagai bidang pengetahuan yang terdiri dari filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, serta bahasa dan sastra. Sedangkan dalam bidang pembangunan dibangunnya masjid dan istana yang megah. Penyebab kemunduran Islam di Spanyol yaitu konflik Islam dengan Kristen. Tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Materi selanjutnya bab 6, yaitu Islam pada masa Turki Utsmani. Sejak zaman dulu, di sebelah barat Gurun Gobi terdapat sebuah suku yang bernama Turki. Mereka bersentuhan dengan masyarakat Arab yang telah beragama Islam. Dengan komunikasi tersebut, mereka mulai memeluk agama Islam sekitar abad ke-9. Sejarah perekonomian Utsmani dibagi ke dalam 2 periode. Pertama, periode klasik, yang mana berbasis pada pertanian. Khilafah Utsmani memberikan keluasaan pada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Kedua, era reformasi, yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan, terdiri atas perbaikan sistem administrasi publik
dan perubahan sistem politik pada masa itu dari tangan militer kepada publik. Tujuannya untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik. Sebab kemunduran Turki Utsmani karena mulai munculnya kaum Ayan atau orang berpengaruh. Mereka adalah orang-orang berpengaruh dengan suku bangsa yang beragam. Pada paruh abad ke-18, pemerintahan pusat Utsmani menjadi amat bergantung pada kaum Ayan, baik dalam hal kekuasaan militer maupun dalam pengumpulan pajak, atau banyak Ayan yang memegang jabatan resmi sebagai pengumpul pajak. Sedangkan bentuk atau sistem ekonomi Utsmani adalah prakapitalis. Dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi mereka menghidupi rakyatnya dari pajak. Jadi kemungkinan besar ada tindakan korupsi oleh kaum Ayan. Materi selanjutnya yaitu bab 7 tentang Islam pada masa dinasti Mughal di India. Dinasti Islam di India adalah Khubuddin Aibak pada tahun 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Raja-raja terbesar dari dinasti Mughal adalah Sultan Akbar, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Sultan Akbar terkenal sebagai raja yang berusaha melakukan akomodasi politik atau kultur atas kekuasaan Islam dan masyarakat Hindu di India. Di bawah kepemimpinan, Mughal berhasil berkembang menjadi dinasti yang besar. Sultan Shah Jahan terkenal dengan peninggalannya dalam seni dan pembangunan. Makam Taj Mahal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia saat ini merupakan dari salah satu bangunan peninggalan masa pemerintahannya. Sementara Sultan Aurangzeb sebagai pemimpin yang berhasil mengembangkan kekuasaan dinasti Mughal sehingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Generasi sesudah Aurangzeb gagal membangun kesatuan kerajaan, sehingga akhirnya Mughal terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Bersamaan melemahnya Mughal, bangsa-bangsa Barat terus melakukan penetrasi di India. Akhirnya Inggris menjadi negara yang paling berkuasa di India hingga tahun 1947. Pemberontakan Serdadu India atau Sepoy Mutiny atau India Mutiny yang gagal menandai berakhirnya dinasti Mughal. Sultan Bahadur Shah diasingkan ke Burma dan Kesultanan Mughal dihapus. Pemerintahan di India diambil alih oleh Inggris. Bab selanjutnya yaitu bab 8 tentang Islam pada masa dinasti Safawiyah di Persia. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Kemajuan pada kerajaan Safawi diantara lain meliputi dari bidang politik, sosial, ekonomi, keagamaan, pengetahuan, dan bangunan fisik dan seni. Adapun penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi diantaranya ketidakcakapan para kepemimpinan, degradasi moral yang melanda kepemimpinannya. Selanjutnya kegagalan kebijakan pemustaan, pemerintahan, dan ekonomi. Lalu lemahnya sistem pertahanan serta keamanan. Yaitu konflik keperpanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang terakhir terjadinya konflik intern dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga instan. Bab selanjutnya yaitu bab 9 tentang sejarah peradaban Islam di Afrika. Penyebaran agama Islam di Afrika sudah terjadi sejak lama.
sejak masa Rasulullah SAW. Namun, awal mula kekuasaan Islam meluas ke Afrika baru dimulai dari zaman sahabat. Benua Afrika sebelum berada di bawah kekuasaan Islam. Pada awalnya mereka di bawah cengkaman bangsa Romawi, sehingga pengaruh Romawi sangat kuat pada masa pra-Islam, baik dari bidang ekonomi ataupun bahasa. Namun setelah datangnya Islam, pengaruh itu berangsur hilang, dan jadilah peradaban Islam yang mengakar di benua itu. Proses Islamisasi Afrika ada banyak cara, namun secara umum ada 5, yaitu ekspansi, migrasi, perdagangan, gerakan moral, dan dakwah. Dan penyebaran ini disokong dengan banyaknya kerajaan yang berdiri di benua Afrika. Selanjutnya bab 10 tentang perkembangan Islam di Asia. Perkembangan Islam di Asia sangat cepat, mulai dari Afghanistan hingga dataran Cina. Hal ini dikarenakan para pemimpin di setiap wilayah sangat menerima dengan adanya budaya-budaya baru. Hal ini menjadi kemajuan tersendiri bagi percobaan Islam di Asia, serta para pemimpin yang saling membantu satu sama lain. Namun di sisi lain, pada masa ini masih ada para pemimpin yang haus akan kekuasaan dan lain sebagainya yang menghambat perkembangan Islam di Asia. Selanjutnya bab terakhir, yaitu tentang bab 11 tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia sendiri telah terjadi sejak lama yang dibawa oleh para pedagang dari Arab yang berada di Nusantara saat itu. Perkembangan di Indonesia sendiri sangat pesat dari masa ke masa, bahkan hingga saat ini. Dan hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Namun pada saat ini masih ada saja para pemimpin yang ingin mengincar kekuasaan dengan menggunakan cara-cara seadanya konflik antar agama di negeri ini. Sekian dari saya tentang materi yang saya jabarkan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.